Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya Rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al arwah jundun mujannadatun fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah jaulah Ramadaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Abuya Kiai Haji Hamzah Hamdani mata'adallah bituli hayati syarifah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Majlis Ta'lim Raudhatul Muttaqin dan juga Majlis Ta'lim Strong yang diwakili oleh Bapak Ustadz Afan. Mudah-mudahan niat beliau dalam rangka untuk mengikuti jaulah tahunan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Mustafa ini betul-betul terlaksana dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga majelis taklim yang belum kesempatan mendapatkan tempat untuk pelaksanaan jaulah, mudah-mudahan tahun depan kebagian. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para hujaj, para habaib, para ketua majelis taklim, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat panjang umur dan juga nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita pada malam-malam bulan Ramadan, yakni melakukan safari Ramadan, jaulah Ramadan. Mudah-mudahan niat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya tidak lupa marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang pernah saya sampaikan ketika rapat Dewan Guru, bahwa sistem hukum atau undang-undang atau aturan yang benar dan baik ini akan bisa menjadikan orang yang tidak baik menjadi baik. Begitu juga
sistem atau aturan atau undang-undang yang tidak baik akan menjadikan orang yang baik menjadi tidak baik. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita dibawa oleh guru kita bersama dalam manhaj nabawiyah, di dalam kurikulum nabawiyah, dalam sistem yang diajarkan oleh guru-guru kita dengan kepribadian kita masing-masing, karakter dan akhlak kita yang berbeda-beda, tapi kita disatukan dalam satu manhaj, kita disatukan dalam satu kurikulum, yang itu semua adalah manhaj kurikulum daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya baik semakin menjadi baik. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan bersosial, maka teman adalah salah satu dari orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi teman sebaya terutama ini merupakan tempat yang dijadikan sebagai sandaran pertama ketika kalangan remaja, terutama jamaah Darul Mustafa. Ini hampir 80% jamaahnya remaja. Maka penting bagi kita untuk bagaimana mencari teman duduk kita di dalam kita mencari jati diri kita. Karena biasanya para remaja, teman sebaya ini jadikan tempat sebagai curahan hati. Dia bercerita tentang kehidupannya, dia bercerita tentang masalah pribadinya, dia bercerita tentang keadaan rumah tangganya, orang tuanya dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk duduk dan mencari orang-orang yang betul-betul bisa membimbing kita, menyelamatkan kita baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan anil mar'i la tas'al wasal'an qarni fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Anil mar'i, ketika kita ingin mengetahui akhlak, karakter, sifat daripada seseorang, maka cukup kita lihat dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia berkawan. Fa innal qarina bil muqarin, karena sesungguhnya teman duduk dengan kawannya ini hampir 80% bahkan 90% mengikuti karakter daripada teman duduknya. Maka fa in kana ada syarrin fajannibhu sur'atan, kalau memang orang-orang yang berada di lingkungan kita, sekitar kita ini adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti atau akhlak yang tidak baik, fajannibhu sur'atan, maka tinggalkanlah. Tapi kalau orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik, maka duduklah dengan mereka. Kita akan mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang duduk bersama kita. Maka alhamdulillah 20 malam kita dilatih, 20 malam kita diajak untuk duduk bersama-sama dalam sistem kurikulum an-nabawiyah yang diajarkan oleh guru kita. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan kita semua menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Islam sangat perhatian di dalam masalah mencari teman duduk. Jangan sampai ketika kita bergaul dengan lingkungan kita atau orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik. Dalam hadis dikatakan arba'un min sa'adatil mar'i, 4 hal yang bisa menjadikan seseorang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah wa khulata'uhu, pergaulan mereka, lingkungan mereka adalah lingkungan orang-orang yang baik. Maka alhamdulillah para guru-guru kita, para ulama-ulama kita
membuat satu formula manhaj di dalam mendidik para murid-muridnya, diantaranya dengan adanya pondok pesantren. Dalam pondok pesantren itu ada aturan-aturan, ada kegiatan-kegiatan, ada larangan-larangan. Maka semua yang masuk dalam pondok pesantren tersebut, baik yang dia akhlaknya tadinya tidak baik, akhlaknya yang baik dan lain sebagainya, disatukan di dalam kurikulum yang ada di dalam pondok pesantren. Dilatih, dididik, dibiasakan bertahun-tahun di dalam pondok pesantren. Maka ketika dia telah keluar dari pondok pesantren, insya Allah hidupnya akan terbentengi, hidupnya akan terjaga, dan dia akan selalu istiqomah menjalankan dari kebiasaan yang dia lakukan di dalam pondok pesantren. Itulah bagaimana perhatiannya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita kepada kita agar kita ini menjadi orang-orang yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa pergaulan itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, pergaulan karena kemanfaatan. Yang kedua, pergaulan karena kesenangan. Dan yang ketiga adalah pergaulan karena kemuliaan. 2 dari pergaulan yang pertama dan yang kedua ini seringkali putus di tengah jalan karena pendorong daripada pergaulan tersebut ini terkadang terputus di tengah jalan. Seperti kita bergaul dengan yang lainnya karena ada kemanfaatan yang kita ambil dari pergaulan tersebut, baik itu harta, popularitas, ya, bisnis dan lain sebagainya. Itu pergaulan didasari karena kemanfaatan, ini masih mungkin terjadinya terputusnya hubungan persahabatan di antara kita dengan yang lainnya ketika dasarnya adalah kemanfaatan. Yang kedua, pergaulan karena hiburan. Nah, ini anak-anak muda terutama. Maka perhatikan dengan siapa kita duduk, karena hampir 80% karakter seseorang, terutama anak-anak muda di bawah usia 30, ini karakternya akan tercetak melalui lingkungan sekitarnya. Makanya di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang kita mungkin pernah dengar dan pernah baca itu, ada seorang jagoan yang membunuh hampir 90 bahkan 100 orang. Ya, akhir cerita dia ingin bertobat. Dia datang ke ulama, kata ulama tersebut, ente kudu pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Karena memang di lingkungan tersebut, ya, lingkungannya sudah rusak. Ketika Anda ingin berubah di dalam lingkungan yang di situ masih rusak, sulit kita untuk melakukan perubahan di dalam diri kita. Maka diperintahkanlah untuk hijrah. Nah, pergaulan ini hampir 80% mempengaruhi daya pikir, pola pikir, kepribadian, karakter seseorang. Maka perhatikan dengan siapa kita duduk. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, masalul jalisis salih wasu kahamilil miski wa nafikhil kir. Wa hamilul miski imma ayyahdiyaka wa imma ayyabtada'a minhu wa imma ayyajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhil kir imma ayyakhriqa siyabaka wa imma ayyajida rihan khabisan. Yang artinya adalah permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil-dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kita untuk berusaha mencari teman-teman yang baik. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Bersabar dalam berkawan dengan orang-orang soleh ini berlaku bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Maka janganlah merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat, walaupun mereka adalah orang-orang yang kekurangan secara duniawi, namun mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta." Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu telah melewati batas. Syekh Abdurrahman bin Nasir, beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertobat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berkawan dengan orang-orang yang baik, menundukkan jiwa untuk berkawan dan bergaul dengan mereka walaupun mereka adalah orang-orang miskin, karena sesungguhnya berkawan dengan mereka terdapat faidah-faidah yang tidak terbatas. Al-Imam Ibrahim Al-Khawas mengatakan dawa'ul qalbi khamsatu asya, bahwa obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, yakni membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Kemudian kosong